Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Izin memperkenalkan diri. Nama Teresia Untika Manurung, NPP 300318 dari kelas C3, ingin memaparkan materi dari mata kuliah Administrasi Kepegawaian yang berjudul Hak dan Kewajiban PNS dan PPPK. PNS berhak memperoleh yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sistem penggajian itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem skala tunggal yang gajinya diberikan sama kepada pegawai yang berpangkat sama, dan sistem skala ganda yaitu besar kecilnya gaji didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi, dan tanggung jawab yang ia emban. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Pegawai negeri sipil juga mendapatkan cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri dari cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. PNS juga yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti karena alasan penting dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas yang mendesak. Dalam hal tersebut, maka jangka waktu cuti yang belum diizinkan itu tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan. Segala macam cuti yang akan dijalankan di luar negeri hanya dapat diberikan oleh pejabat tertentu, kecuali cuti besar yang digunakan menjalankan kewajiban agama. Dalam hal pemerintah menganggap perlu, sebagai macam cuti PNS dapat ditangguhkan. Pembagian kompetensi. Kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. 2. Pengembangan kompetensi antara lain melalui diklat, seminar, khusus, dan pendataran. Pengembangan kompetensi digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir, dan lain sebagainya. Saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu pengadaan pegawai atau CPNS. Penyusunan kebutuhan. Setiap instansi pemerintahan wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan Anjab dan ABK. Rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan yang pertama hasil Anjab dan hasil ABK, yang kedua peta jabatan di masing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS untuk setiap jenjang jabatan. Yang ketiga, memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai. Penetapan kebutuhan. Kebutuhan PNS secara nasional ditetapkan Menpan setiap tahun setelah memperhatikan pendapat Menkeu dan pertimbangan teknis ke BKN. Pertimbangan teknis ke BKN disampaikan kepada Menpan paling lambat akhir Juli. Rencana kebutuhan disampaikan oleh Menpan kepada Menkeu paling lambat akhir April, dan Menkeu akhir Mei untuk rencana pemenuhan kebutuhan PNS tahun berikutnya. Persyaratan PNS itu usia paling rendah 18 tahun dan yang paling tinggi 35 tahun. Tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas pemerintahan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau pegawai swasta. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial itu diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Sedangkan kompetensi sosial kultural itu diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam agama, suku, budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Standar kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural itu ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan instansi pemerintah. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang berjudul Disiplin PNS.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS bahwa disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Dan ada beberapa pengertian lainnya seperti pelanggaran disiplin, hukuman disiplin, upaya administratif, keberatan, dan bidang administratif. Kewajiban setiap pegawai negeri sipil: yang pertama, mengucapkan sumpah atau janji PNS. Yang kedua, mengucapkan sumpah atau janji jabatan, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan menaati segala peraturan perundang-undangan. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan membacakan larangan setiap pegawai negeri sipil. Yang pertama, menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Yang ketiga, tanpa izin bekerja untuk negara orang lain atau lembaga atau organisasi internasional. Hukuman disiplin. Tingkat hukuman disiplin itu dibagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif. Mulai berlakunya hukuman disiplin itu mulai berlaku pada hari ke-15 setelah keputusan disiplin diterima. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang kewajiban dan disiplin PNS yang dapat kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Kewajiban PNS yaitu 1. Mengucapkan sumpah atau janji PNS. 2. Mengucapkan sumpah atau janji jabatan. 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah, serta menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati akan dijatuhkan hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin itu adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS baik yang dilakukan di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS atas dasar prestasi kerja dan pengabdian terhadap negara yang ia lakukan. PNS juga dapat diberhentikan secara hormat karena yang pertama itu meninggal dunia, yang kedua atas permintaan sendiri, selanjutnya mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi yang saya paparkan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam sejahtera.